Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, kali ini anak ibu akan mendengar penjelasan mengenai logika dan algoritma ya. Ini adalah materi pertama di pembelajaran simulasi dan komunikasi digital kita di semester 1. Oke, let's check it out. Logika merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat yang digunakan untuk mempelajari cara bernalar sebagai bentuk kecakapan hidup, berpikir secara lurus, tepat, runtut, dan teratur, serta merupakan penerapan dari logika dalam kehidupan keseharian kita. Maka dari sini diketahui bahwa logika adalah sesuatu yang masuk di akal atau sesuai dengan penalaran manusia. Next, dengan menggunakan logika, ini dapat menimbulkan kesadaran kita untuk menggunakan prinsip-prinsip dalam berpikir secara sistematis. Oke, manfaat mempelajari logika. Dengan mempelajari logika, kita bisa menjaga supaya kita dapat berpikir secara benar menggunakan azas-azas atau cara pemikiran yang sistematis. Kemudian, dengan mempelajari logika, itu bisa membuat daya pikir kita menjadi lebih tajam, ya, dan menjadikan pola pikir kita menjadi lebih berkembang. Kemudian, setiap orang yang mempelajari logika, akan membuat dia bisa berpikir secara cermat, objektif, efektif dalam melakukan komunikasi kepada siapapun, serta dapat meningkatkan kecintaan terhadap kebenaran dan menghindari kesesatan cara bernalar atau cara berpikir. Nah, fungsi logika. Secara umum, jika kita bisa menggunakan logika kita dengan baik dan benar, maka kita dapat jadikan itu sebagai alat untuk menarik satu kesimpulan. Tentu saja kesimpulan yang nilainya benar. Maka, menggunakan logika setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan yang benar yang kita lihat, dapat membuat kita melakukan penarikan satu kesimpulan. Nah, di mana pola berpikir kita dalam menyimpulkan sesuatu itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu pola nalar deduktif dan induktif. Oke, pola nalar deduktif dan induktif. Nah, apa sih pola nalar deduktif itu atau logika deduktif itu? Yaitu suatu bentuk penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan bergerak dari pernyataan-pernyataan yang benar, namun bersifat umum ke pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Nah, contohnya seperti ini. Ada sebuah premis, premis itu ibu katakan sebagai satu pernyataan yang bersifat benar. Oke, ada ini contohnya ya, bisa Anda Ibu lihat. Contohnya ada sebuah premis yang sifatnya umum. Semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Nah, dari premis umum ini ada sebuah premis khusus, atau pernyataan khusus. Sandi adalah siswa SMK. Maka dari dua pernyataan ini kita bisa menarik kesimpulan. Apa kesimpulannya? Bahwa Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Kenapa? Karena Sandi adalah siswa SMK dan semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Itu salah satu contohnya. Oke, kemudian mungkin bisa Ibu kasih contoh satu lagi. Semua siswa SMK Negeri 1 Batam, semua siswa SMK Negeri 1 Batam wajib mengikuti pembelajaran daring. Wajib mengikuti pembelajaran daring. Ini pernyataan umum atau premis umumnya. Kemudian ada sebuah premis khusus. Nita adalah siswa SMK 1 Batam. Nita adalah siswa SMK 1 Batam. Maka dari kedua pernyataan ibu tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? Bahwa Nita harus melakukan pembelajaran daring. Seperti itu ya.
logika deduktif. Oke, next, logika induktif. Logika induktif ini dikatakan sebagai bentuk penarikan kesimpulan bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Ya. Maka di sini ada beberapa pernyataan benar yang sifatnya khusus, kemudian nanti kita simpulkan menjadi sebuah pernyataan atau sebuah premis yang sifatnya umum. Contohnya, pernyataan atau premis pertama, Devi rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Oke. Pernyataan kedua, Yuda rajin belajar. Dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Pernyataan ketiga, Tika rajin belajar. Dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah semua siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Gitu ya. Oke. Next. Nah, tadi kita sudah mengenal istilah logika. Untuk asal muasal kata logika, ya, yang berasal dari kata apa, artinya apa, itu silakan Anak Ibu cari sendiri di berbagai sumber, ya, bisa melalui search engine-nya ataupun melalui buku-buku terserah, ya. Kemudian untuk algoritma. Oke, sudah pernah mendengar kata algoritma? Nah, jika belum, di sini Ibu akan menjelaskan tentang algoritma. Algoritma itu didefinisikan atau diartikan sebagai rangkaian langkah-langkah disusun menjadi urutan yang logis, ya, suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Oke. Urutan langkah-langkah yang logis dalam mencapai suatu tujuan atau untuk memecahkan permasalahan. Bisa juga kita artikan seperti itu. Ya, maka kata logis di sini berarti benar sesuai dengan logika manusia. Oke, maka untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah itu harus memberikan hasil yang bernilai benar. Begitu ya. Oke. Nah, itu definisi dari algoritma. Maka, sebelum kita menggunakan algoritma itu sendiri, kita harus pakai dulu logika berpikir. Ya, maka ini adalah kaitan antara logika dan algoritma. Oke. Dengan menggunakan logika, kita bisa menyusun langkah-langkah pemecahan masalah yang kita katakan sebagai algoritma. Gitu. Oke, next. Nah, algoritma itu ternyata dituliskan dalam 3 bentuk. Oke, algoritma atau langkah pemecahan masalah yang berurutan dan sistematis tadi, ya, itu bisa kita tuliskan menggunakan 3 cara. Yang pertama, algoritma menggunakan bahasa manusia. Oke. Nah, merupakan penggunaan bahasa seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa apapun yang kita pahami. Oke. Untuk apa? Untuk memecahkan satu permasalahan. Nah, kemudian kelemahannya apa? Kalau kita membuat langkah pemecahan masalah menggunakan algoritma dengan bahasa manusia, itu bisa menimbulkan makna ganda atau ambigu apabila kita salah menempatkan kalimat ataupun kata-kata dalam berbahasa. Seperti itu. Kemudian untuk penulisan algoritma yang kedua, ya, itu adalah penulisan algoritma menggunakan flow chart atau diagram alir atau istilahnya itu bagan alir. Ya, sama, flowchart, diagram alir atau bagan alir. Nah, flowchart itu apa, Bu? Flowchart itu bentuknya berupa gambar. Ya, jadi algoritma atau langkah-langkah logis memecahkan satu masalah dalam bentuk gambar, ya, yang menunjukkan aliran algoritma, yang menunjukkan aliran berpikir kita tadi,
Supaya apa? Supaya bisa menampilkan langkah pemecahan terhadap satu masalah. Contohnya seperti apa, Bu? Nanti kita bahas. Oke. Oke, penulisan algoritma yang ketiga adalah dengan menggunakan pseudocode. Jadi, pada dasarnya pseudocode ini adalah kode yang mirip dengan kode pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya. Namun ingat, pseudocode bukan merupakan bahasa pemrograman. Oke, nah mari kita lihat contoh dari penulisan ketiga algoritma ini. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan bagaimana cara memasak mie goreng, ya, maka biasanya di balik kemasan mie goreng apapun mereknya, itu anak ibu akan menemukan cara atau saran penyajian yang seperti ini. Walaupun jarang sekali kita baca, tapi pada dasarnya, oke, nah cara penyajian ini adalah algoritma yang benar dalam memasak mie instan menggunakan bahasa manusia. Jadi ini contohnya, algoritma menggunakan bahasa manusia. Oke. Nah, kalaulah algoritma dengan bahasa manusia ini kita tuliskan menjadi flowchart, maka hasilnya seperti di gambar ini. Nah, perhatikan di flowchart memasak mie instan yang ada di hadapan kalian. Nah, di sini bisa kita lihat, Bu, itu ada banyak sekali simbol-simbol yang berbeda-beda. Nah, kira-kira itu apa? Ini memiliki arti. Jadi, setiap simbol ini, ya, simbol ini yang seperti kapsul, segi 6, persegi panjang, dan seterusnya, ini memiliki makna yang berbeda-beda dan tidak bisa kita asal-asalan dalam menuliskannya. Ya, nanti kita bahas bagaimana cara penulisan flowchart yang benar. Oke, nah jadi kalau flowchart ini kita baca, maka untuk memasak mie instan adalah mulai bekerja dengan cara menyiapkan air dan mie instan. Ya, proses pertama itu prepare-nya, menyiapkan air dan mie instan. Kemudian masuk ke prosesnya, panaskan air, buka pembungkus mie instan. Kemudian jika airnya sudah mendidih, nah di sini ada kondisional, kondisi jika air sudah mendidih, jawabannya iya, maka masukkan mie ke dalam air. Tapi jika jawabannya belum atau tidak, maka kembali ke proses sebelumnya. Nah, jika jawabannya iya, maka masuk ke proses berikutnya, masukkan mie ke dalam air. Oke? Nah, jika mie sudah masuk ke dalam air dan mie sudah matang, maka pindahkan mie pada piring dan campurkan dengan bumbu. Tapi jika belum matang, biarkan dulu dia di dalam air. Oke ya? Nah, selanjutnya setelah mie dicampurkan ke bumbu, maka hasil akhirnya adalah mie instan siap untuk disantap dan proses selesai. Ya, ini cara membaca algoritma memasak mie instan menggunakan flowchart. Oke, next. Nah, kalaulah algoritma tadi Ibu tuliskan dalam bentuk pseudocode, oke, kita deskripsikan dalam bentuk pseudocode, maka jadinya seperti ini. Yang pertama, kita mendeklarasikan persiapan. Ya, mendeklarasikan apa? Siapkan 1 bungkus mie instan, kemudian air, panci, mangkok, sendok, dan seterusnya. Kemudian memasukkan itu dalam pemrograman atau bahasa pemrograman yang sesungguhnya dikenal dengan istilah input. Oke, nah di sini dia sudah mulai menambahkan atau memasukkan kode pada bahasa pemrograman. Input 400 ml air ke dalam panci. Kemudian nyalakan kompor untuk memasak air. Ya, nah kompor disable false. Jadi kalau kompornya mati, maka prosesnya akan salah. Nah, yang seperti ini sudah termasuk dalam kode, salah satu kode pada bahasa pemrograman. Kemudian tunggu hingga mendidih, inputkan mie, masukkan mie, tunggu dan aduk hingga 3 menit. If matang, jika airnya sudah matang atau jika mie-nya sudah matang, maka dan input bumbu-bumbu, masukkan semua bumbu-bumbunya, aduk rata dan outputnya berupa mie. Seperti itu. Ya, penulisan mie instan, algoritma memasak mie instan menggunakan pseudocode. Oke. Next kita masuk ke flowchart. Jadi tadi
gambarannya untuk anak ibu semua. Nah, sekarang kita dalami apa itu flowchart atau yang dikenal dengan istilah bagan alir atau diagram alir. Ya, di sini didefinisikan sebagai sebuah bagan atau diagram yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah terhadap penyelesaian suatu masalah. Terus fungsinya untuk apa? Jelas, kalau menggunakan flowchart, kita bisa mendokumentasikan sebuah proses. Ya, seperti tadi. Memasak mie instan ada step by step-nya, itu nampak jelas terlihat oleh kita. Jadi, dengan flowchart dapat mendokumentasikan proses, kemudian proses itu juga bisa terorganisir dengan baik, sehingga langkah-langkahnya itu tersusun secara sistematis. Jadi, flowchart ini membantu kita menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang bisa didokumentasikan, kemudian terstruktur dan dapat dilihat urutannya secara sistematis. Kemudian, apa function yang kedua? Nah, sebagai petunjuk untuk memecahkan masalah. Oke. Nah, runtutan langkah, ya, jadi urutan langkah-langkah tadi merupakan petunjuk bagi siapapun yang membaca atau melihat flowchart itu supaya tahu bagaimana langkah pemecahan permasalahan yang ada tadi. Oke, jadi bagaimana memasak mie instan tadi? Nah, dengan melihat flowchart itu kita tahu prosesnya. Satu demi satu sampai dengan selesai. Oke, nah flowchart juga dapat mendokumentasikan atau mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya prosedural. Nah, tadi kan itu step by step itu prosedur ya, langkah-langkah. Nah, jadi dengan flowchart itu bisa membicarakan kepada kita, ya, mengkomunikasikan kepada kita hal-hal yang sifatnya prosedural atau prosedur atau langkah-langkah kerja seperti itu. Nah, kemudian fungsi berikutnya, flowchart itu dapat membantu kita untuk memprogram, ya, dapat membantu kita menggambarkan garis besar apa yang mau kita buat. Misalnya kamu anak TKJ, nah maka dengan menggunakan flowchart, ya, sebelum membuat program apapun itu atau sebelum menjalankan sebuah program, kamu butuh flowchart. Untuk apa? Menggambarkan apa yang mau kamu kerjakan atau apa yang mau kamu buat. Atau program apa yang mau kamu buat. Atau apa yang harus kamu eksekusi. Oke? Nah, itu bisa digambarkan dalam sebuah flowchart. Jadi, flowchart itu sangat membantu kita. Nah, Ibu yakin juga ketika kalian masuk ke SMK 1, itu punya alur. Ya. Ketika kalian mulai ikut PPDB, itu ada alur, prosesnya step by step seperti apa. Apa yang harus kalian lakukan. Ya kan? Nah, biasanya kalau dia dibuat dalam suatu blok-blok diagram yang ada panah-panah, simbol-simbol, kemudian panah-panah, dan kalian bisa memahami itu, maka itu adalah salah satu bentuk flowchart yang menggambarkan garis besar apa yang harus kalian lakukan saat ikut atau mengikuti PPDB masuk SMK 1. Seperti itu ya. Nah, flowchart ini juga digunakan untuk merancang navigasi pengguna pada tampilan atau berupa user interface aplikasi yang akan dibuat. Jadi kalau misalnya kalian anak IT atau anak otomasi atau anak mesin mau menjalankan mesin, maka ada flowchart-nya, ada step by step yang harus kalian lakukan. Nah, itu biasanya mesin itu sebelum dibuat, nah itu akan dirancang sedemikian rupa, ada alur untuk menghidupkannya, bagaimana how to use your machine, seperti itu. Bagaimana caranya kamu menggunakan mesin itu, bagaimana cara menghidupkannya, apakah colok kemudian dihidupkan stop kontak dia hidup atau seperti apa. Nah, ini tidak boleh ada yang salah karena akibatnya bisa fatal. Seperti itu ya. Maka itu biasanya dipakai atau digunakan flowchart.
Oke, selanjutnya simbol flowchart. Jadi seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa sebuah flowchart atau bagan alir itu terdiri dari berbagai simbol berbeda. Nah, simbol-simbol itu juga akan mempresentasikan sebuah input, proses, ataupun output yang berbeda. Jadi setiap simbol akan memiliki arti yang berbeda. Jadi ini hanya sampel simbol-simbol dasar saja pada sebuah flowchart. Masih banyak sekali simbol-simbol lain yang bisa anak ibu kepoin sendiri, bisa anak ibu cari tahu sendiri dari berbagai sumber. Ya, mau googling atau mau mencari di buku boleh, silakan. Nah, jadi ini dasarnya saja ya. Sebuah flowchart harus memiliki terminator ya. Nah, ini terminatornya yang menunjukkan awal dan akhir dari suatu program. Jadi, terminator mulai dan selesai atau start dan finish itu dilambangkan dengan yang seperti ini atau yang seperti kapsul. Kemudian simbol input ataupun output. Ya, input ataupun output. Nah, apapun yang dimasukkan atau perintah yang diberikan, nah itu simbolnya seperti ini. Outputnya apa juga seperti ini. Kemudian proses. Nah, jadi kalau satu program atau satu permasalahan itu memiliki proses, ya, nah akan disimbolkan dengan persegi panjang. Kemudian simbol kondisional tadi. Ya, kalau kondisional ini pasti nanti akan bercabang. Namanya juga kondisi. Ada ya atau tidak. Ada jawabannya. Ya kan? If yes atau if no. Jadi, kalau misalnya jika ini, kondisional ini jika ya, jika tidak, atau merupakan dia suatu pilihan, maka di sini, di bagian bawahnya, ataupun sampingnya ini bisa kita buat percabangan. Kemudian simbol berikutnya adalah berupa prepare. Ya, atau terdiri dari variable ataupun konstanta atau juga nilai awal. Nah, dilambangkan dengan yang seperti ini. Oke. Next, ada simbol penghubung untuk halaman yang sama. Nah, seperti ini. Maka pada suatu flowchart itu kalau misalnya untuk menghubungkan satu simbol ke simbol lainnya itu boleh digunakan simbol penghubung. Dengan catatan dia ada di satu halaman atau satu lembar kerja yang sama. Tapi kalau sudah lembar kerjanya berbeda, itu pakai simbol yang di bawahnya ini. Oke. Next ada flow direction atau garis aliran datanya seperti ini. Flow direction tidak boleh salah, karena kalau salah maka orang akan salah membaca dan salah mengartikan proses yang kita mau jelaskan tadi. Oke. Nah, next. Nah, di sini ada contoh lagi algoritma, yaitu algoritma untuk menyalakan komputer. Dengan bahasa manusia itu dijelaskan seperti ini langkah kerja dalam menghidupkan atau menyalakan komputer. Dengan flowchart, nah itu dideskripsikan seperti ini. Ini artinya sama, bentuknya saja yang berbeda. Kalau ini dengan mengata-ngatai, ya, atau dengan kata-kata, atau dengan perintah, dengan tulisan langsung. Kalau ini dengan simbol-simbol. Makanya kita harus tahu tadi artinya. Kalau yang pertama ini start dan end, nah ini terminalnya. Proses dimulai dan selesai. Kemudian yang seperti ini prepare-nya atau konstantanya. Apa yang dipersiapkan? CPU dan segala macam dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada input. Apa yang diinput-inputkan nih? Monitor, CPU, dan seterusnya. Kemudian ada prosesnya. Persegi panjang. Mau dijabarkan satu-satu boleh. Kalau ini dia gabungkan ya. Prosesnya menghubungkan. Nah, semua proses dijadikan satu. Kalau mau kita pisah-pisah pun boleh sebenarnya. Ya, misalnya proses pertama persegi panjang seperti ini ya. Menghubungkan monitor dengan CPU menggunakan kabel. Oke, selesai proses pertama. Kemudian next. Kita buatkan lagi panahnya ke bawah, flow direction-nya ke bawah, buatkan lagi proses berikutnya, menghubungkan ini, mouse dan keyboard ke CPU, kemudian seterusnya sampai proses kelima, boleh. Kalau mau disajikan satu seperti ini juga boleh, karena apa? Prosesnya tidak terpisahkan. Oke? Next, nah setelah prosesnya ini semua sudah selesai, maka komputer siap digunakan. Ini outputnya ya. Jadi input dan output itu
lambang atau ikonnya sama. Kemudian ke bawah selesai. Oke. Nah, di sini ada contoh ketiga. Jadi sudah ada 3 contoh dengan ini ya. Yang pertama tadi algoritma memasak mie instan, kemudian yang kedua algoritma menyalakan komputer, dan yang ketiga algoritma menghitung luas segitiga. Nah, di sini menghitung luas segitiga ya bisa kita selesaikan dengan menggunakan prosedur ini. Kita harus tahu nilai alas, nilai tinggi segitiga. Oke? Nah, rumus luasnya juga kita sudah harus tahu. Setengah kali alas kali tinggi. Kemudian luas tadi akan dicetak sebagai hasil keluaran atau output, ya kan? Nah, dengan menggunakan flowchart itu bisa dihasilkan algoritma seperti ini. Mulai inputkan alas, inputkan tinggi. Nah, kalau misalnya ini disatukan boleh nggak Bu? Boleh. Input alas, kemudian di bawahnya input tinggi. Jadi cuma satu saja jajaran genjangnya. Boleh. Ya, kalau seperti ini pun tidak masalah. Oke, next masuk ke proses. Prosesnya adalah menghitung luas dengan rumus alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian hasil dari luas ini adalah berupa output. Ya, outputnya menampilkan luas bangun segitiga. Maka selesai. Oke, nah mungkin itu saja materi pembelajaran kita yang pertama ini mengenai logika dan algoritma. Jadi harapannya adalah dengan mempelajari logika dan algoritma, anak ibu paham dan mengerti apa itu logika, apa itu algoritma, dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memecahkan permasalahan, ingat gunakan logika, kemudian gunakan urutan atau langkah kerja yang benar, yang sistematis, sehingga menghasilkan keluaran atau menghasilkan hasil penyelesaian permasalahan yang benar. Oke, baik, demikian saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat. SMK bisa.